Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hasan, biasa dipanggil Ali. Saya mahasiswa dari jurusan Sastra Inggris di Unisula, yang kebetulan juga kemarin sempat menjadi badis di acara UMAP Discovery Winter Camp yang diadakan pada 2023 kemarin bulan Februari di Unisula. Jadi pada kesempatan di sore hari ini waktu Indonesia, saya akan menemani teman-teman dalam acara Ralinia seri kedua ini. Bagaimana kabar semuanya? Saya berharap semuanya sehat-sehat saja dan semoga puasa ke-14 ini persis pada uh, kedua minggu ini semuanya masih semangat. Dan sembari mengisi waktu sebelum berbuka puasa, kita mau jalan-jalan nih. Kita bakal nanya ke teman-teman yang pembicara hari ini tentang gimana sih puasa atau Ramadan dari negara yang lain gitu selain di Indonesia. Mungkin teman-teman di sini ada yang berniat studi ke sana, ke negara tersebut, atau mungkin hanya sekedar cuma ingin jalan-jalan gitu. Jadi selain kita hari ini bisa untuk menambah ilmu, kita juga bisa sekalian menghabiskan waktu sembari ngabuburit. Kita ngabuburit online hari ini. Ya, jadi sekilas tentang acara Ralinia. Ralinia atau Ramadan Keliling Dunia adalah program yang diselenggarakan oleh UPT kerjasama dan urusan internasional Unisula untuk menambah wawasan global khususnya tentang suasana Ramadan di berbagai penjuru dunia. Program ini ditunjukkan untuk calon mahasiswa atau mahasiswa aktif yang ada di Unisula. Nah, untuk OIA sendiri ini mungkin teman-teman dari Unisula yang hadir pada kesempatan di sore hari ini yang penasaran mungkin kayak acara kemarin, UMAP atau acara kayak hari ini, teman-teman bisa banget kepoin aja di Instagramnya OIA untuk tahu tentang acara-acara yang akan diselenggarakan oleh OIA dan mungkin bisa di kesempatan berikutnya menjadi bagian dari acara tersebut. Karena jujur saya pribadi senang banget kemarin bisa ikut di acara IMAP itu. Dan mungkin teman-teman yang tertarik bisa pasti banget harus wajib kepoin aja langsung ke Instagramnya OIA. So, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan juga sedikit tentang Unisula. Unisula merupakan kampus Islam di Semarang yang telah berdiri sejak tahun 1962 dan saat ini Unisula telah terakreditasi unggul oleh Ban PT Indonesia. Di level internasional, Unisula juga telah terakreditasi sebagai universitas premier oleh Lembaga Akreditasi Internasional ASIC yang berada di Inggris. Untuk lebih lanjut tahu tentang Unisula, mari kita saksikan video berikut. Untuk tim bisa tolong diputarkan profil video Unisula. Studi ilmu, karena mereka sedang mendaki menuju derajat yang lebih tinggi. Sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Universitas Islam Sultan Agung Unisula yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung pada 20 Mei 1962 di Kota Semarang, Jawa Tengah telah berkontribusi penting di dunia pendidikan dan kini terus tumbuh dan berkembang, bertransformasi menjadi Universitas Islam terbaik di Indonesia. Alhamdulillah saat ini di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Dr. Gunarto SH.MH, Unisula berhasil meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional.
Dalam proses pendidikannya, Unisula yang berbasis Islam berkomitmen penuh mencapai visi mewujudkan generasi Khairul Ummah. Generasi Khairul Ummah merupakan generasi terbaik yang dicita-citakan, generasi yang beriman, bertakwa, beramal soleh, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Untuk mencapainya, Unisula senantiasa istiqomah menerapkan budaya akademik Islami serta konsep kampus Birrul Walidain, sehingga diharapkan akan tumbuh generasi yang kompeten, berhati mulia, juga peduli dan berbakti kepada kedua orang tua. Di usianya yang lebih dari 60 tahun saat ini, Unisula memiliki 40 prodi yang mayoritas terakreditasi A dan unggul. Selain terakreditasi nasional dari BAN PT, sebanyak 13 prodi di Unisula juga mendapatkan akreditasi internasional dari Accreditation Service for International Schools, College, and Universities (ASIC) yang berbasis di London, dan terakreditasi dari The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Organization ABES 21 yang berpusat di Tokyo, Jepang. Unisula didukung oleh para pengajar terbaik di bidangnya, yang telah mengukir berbagai prestasi nasional dan internasional. Unisula juga terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik dengan meningkatkan kualitas sumber daya insaninya. Salah satu ikhtiarnya diimplementasikan melalui program mencetak 100 profesor pada tahun 2027 mendatang. Unisula merupakan kampus teladan dalam pengelolaan kampus yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkomitmen mewujudkan kampus yang green, eco, dan smart. Memiliki teknologi informasi yang unggul dalam menopang sistem pembelajaran, sehingga lebih efektif dan efisien. Unisula juga didukung berbagai infrastruktur berstandar internasional dan memiliki fasilitas pembelajaran unggulan yang terintegrasi di areal kampus seluas 40 hektar di kawasan Pantura, Semarang yang sangat strategis dan mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi. Dengan pola pendidikan dan berbagai keunggulan pendukungnya, tidak mengherankan jika saat ini para mahasiswa Unisula telah mencatatkan berbagai prestasi nasional dan internasional di berbagai kejuaraan, seperti kompetisi robotik, desain jembatan, olahraga, seni, dan berbagai ajang bergengsi lainnya. Dalam rentang perjalanannya yang panjang, Unisula terbukti berkontribusi penting memajukan pendidikan di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Mari senantiasa percayakan pendidikan Anda dan putra-putri Anda di kampus Unisula, kampus Islam terakreditasi unggul yang terus berikhtiar mendidik para mahasiswanya menjadi pribadi-pribadi yang kompeten, pribadi-pribadi yang birrul walidain, generasi terbaik, generasi Khairul Ummah. Ya, itu tadi sedikit pemutaran dari profil Unisula yang bisa teman-teman lihat. Tentunya hal barusan itu teman-teman bisa langsung cek nanti bisa juga kepoin kampus kita tercinta di Instagramnya Unisula untuk tahu lebih lanjut tentang universitas kita. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari universitas, jangan bingung, bisa langsung join atau daftar ke Unisula juga, dan sedikit plug bisa masuk ke dalam sastra Inggris gitu. Nanti mungkin ketemu sama saya gitu. Kita nanti bisa sedikit komunikasi lah. Oke. So jadi di Ralinia kedua ini, pada seri kedua ini akan ada dua pembicara yang masing-masing akan bercerita tentang Ramadan. Yang pertama Ramadan yang ada di Turki dan juga Ramadan di Maroko. Dan masing-masing pembicara akan melakukan presentasi sebanyak selama 20 menit.
Nah, nanti buat teman-teman yang penasaran atau punya pertanyaan bisa ditanyakan ketika dua pembicara telah selesai melakukan presentasinya. Jadi untuk nanti yang ingin bertanya bisa ditahan sampai di akhir presentasi. Uh, dan kemudian oh iya, ini juga untuk teman-teman nanti bisa bisa aktif bertanya ya gitu. Soalnya nanti kita saya Mr. Ali dan juga Mas Salman nanti kita akan memberikan merchandise buat teman-teman yang bertanya itu. Lebih spesifiknya untuk 3 orang penanya yang memiliki pertanyaan yang wah, yang paling bagus di antara yang lain. Oke, so without further ado, saya mau membacakan CV dari pembicara pertama, yaitu Mr. Muhammad Ali. Untuk tim moderator bisa dibantu menunjukkan CV-nya Mr. Ali di layar. Oke. Halo Mr. Ali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mister ini we have ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris, Mister? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, so ini kemarin waktu pertama kali saya diminta untuk menjadi host agak menarik juga karena kebetulan nama saya dan Mister Ali lumayan sama. Iya. Iya. But the difference, mungkin bedanya Mr. Ali ini teman-teman sosok yang luar biasa ya. Beliau ini sosok yang sangat luar biasa. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng CV dari Mr. Ali ini. Sementara saya Ali yang ini masih banyak kurangnya gitu, masih belum sehebat Mr. Ali. So kita lihat bareng-bareng ya. Ini subhanallah banget isi dari CV-nya Mr. Ali yang teman-teman bisa lihat di layar. Salah satu hal yang ingin saya lihat itu Mr. Ali pernah kuliah di Unisula ya, Mr. Iya. Ya, itu mengambil jurusan bahasa dan budaya Indonesia. Itu bisa cerita lah ya nanti, Mr. Pengalamannya gimana waktu itu? Ya, siap. Dan juga di Mr. Ali ini seorang dosen di United States Interglobal University dan beliau juga seorang peneliti di Universitas Istanbul, Turki. Not to mention, beliau juga menulis banyak banget buku yang teman-teman bisa lihat dan pengalaman bekerja beliau ini sangat banyak. Dan ini yang paling baru itu yang barusan saya sebutkan, yaitu beliau adalah seorang dosen di United States Interglobal University dan juga pernah mengajar di kampus tercinta kita, menjadi salah satu dosen di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2019 sampai 2021. Dan yang terakhir yang menurut saya sangat hebat itu bahasa yang dikuasai oleh Mr. Ali. Beliau berbicara 5 bahasa, bahasa Arab yang bahasa ibunya, bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Melayu. Wah, ini pembicara yang sangat luar biasa. Pasti teman-teman penasaran banget cerita dari Mr. Ali ini, yang pengalamannya juga bukan main-main, isi dari CV-nya juga. So without further ado, mari kita mulai. Buat Mr. Ali, the time is yours. Sebentar ya. Just a second. Oh, baik-baik, Mas. Saya sedikit mengingatkan sembari menunggu Mr. Ali, nanti untuk teman-teman yang akan bertanya di akhir presentasi setelah Mas Salman, bisa ini ya, bisa ngasih emot, just raise your hand and ask your question, introduce yourself, kalian dari mana, nama kalian siapa, mungkin dari fakultas mana atau dari universitas mana, dan asal dari mana, habis itu pertanyaannya apa. Jadi sedikit mengingatkan untuk teman-teman nanti yang ingin.
Untuk presentasinya, apakah saya yang akan share screen atau ada yang akan share presentasi? Nanti yang share screen-nya tim moderator kita ya, Mister. Oke, jadi silakan, tolong Teman-teman di-share. tim moderator bisa di share screen. Oke. Oke, oke, ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas Anda semua, untuk Anda semua atas kesediaan Anda untuk mengikuti program ini. Ucapkan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Ryu dan para staf International Office Unisula atas undangan saya untuk berbicara tentang topik yang sangat unik ini, Ralinea 2023 tentang Ramadan di Turki. Walaupun saya bukan orang Turki, tapi saya jatuh cinta sama negara yang sangat indah ini karena memiliki sejarah yang sangat kaya. Insya Allah hari ini akan saya bicara tentang beberapa poin penting tentang Turki ya di bulan Ramadan. Terus jadi ayo kita mulai. Yang akan saya jelasin itu adalah 4 poin, yaitu yang pertama apa itu Turki, yang kedua apa adat masyarakat di bulan Ramadan, yang ketiga apa makanan khas Ramadan yang paling populer, yang keempat itu apa minuman khas Ramadan di Turki. Jadi yang pertama, apa itu Turki? Turki adalah salah satu negara terpenting di kawasan Timur Tengah dan merupakan salah satu negara yang terletak di dua benua, yaitu di Eropa dan Asia. Ibu kota politiknya adalah Ankara, tapi kota terpenting sepanjang sejarah itu adalah kota Istanbul, yang merupakan salah satu kota terendah di dunia. Selama berabad-abad, Istanbul adalah ibu kota kekaisaran terpenting di dunia seperti Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Romawi. Kemudian itu menjadi ibu kota kekhilafahan Utsmaniyah sejak ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Turkiya itu memiliki perbedaan yang sangat unik dalam cara hidup karena negara ini terletak di tengah, ada yang di Eropa, ada yang di Asia, karena merupakan campuran antara gaya Eropa dan gaya Islam dan ditandai dengan masjid yang sangat indah. Di sini ada beberapa foto tempat wisata paling terkenal di Turki. Foto yang Anda lihat ini itu adalah daerah Sultan Ahmad. Itu daerah yang bersejarah di tengah kota Istanbul, di mana bisa lihat Masjid Hagia Sophia di sebelah kanan. Itu muncul di tengah foto, di depannya ada Masjid Sultan Ahmad, juga bisa lihat Selat Bosfor di bawah, di fotografi yang sebaliknya. Yang di foto ini juga di kanan itu adalah Masjid Hagia Sophia yang memiliki status sejarah yang sangat besar. Yang di sebelah kiri itu adalah Masjid Sultan Ahmad yang dikenal dengan Blue Mosque. Mayoritas wisatawan Indonesia yang ingin naik umrah atau mau wisata di Istanbul, biasanya mereka ke tempat wisata tersebut itu. Oke, yang berikutnya. Slide berikutnya.
yang sebelumnya. Ya, untuk adat masyarakat di bulan Ramadan. Adat masyarakat Turki tidak terlalu beda atau jauh dengan masyarakat orang Arab. Karena negara Turki sama negara-negara Arab itu sangat dekat. Jadi ada banyak adat tradisional di Turki di bulan Ramadan yang hampir sama yang seperti di negara Arab. Tapi yang kita akan bicarakan adalah hanya 5 di antaranya. Yang pertama, silakan. Iya, di sini. Yang pertama itu namanya dalam bahasa Turki itu Al-Muhayya. Al-Muhayya itu adalah sebelum bulan Ramadan masuk, mereka memasang lampu di menara masjid dan menulis ucapkan selamat datang bulan Ramadan. Adat ini sejak masa kekhilafan Utsmaniyah masih sehingga hari ini. Orang-orang Turki menggantungkan lampu dan dekorasi di menara masjid besar untuk mengumumkan dimulainya bulan Ramadan. Mereka juga menulis kalimat di atas masjid itu seperti selamat datang bulan Ramadan, atau Sultan 11 bulan. Ya, jadi yang Anda bisa baca di atas ini di antara menara masjid itu tertulis Hoş geldin 11 ayın sultanı. Itu dalam bahasa Turki itu artinya selamat datang wahai Sultan 11 bulan. Apa maksudnya itu Sultan 11 bulan? Anda tahu kalau setiap tahun itu ada 12 bulan. Bulan Ramadan itu dalam bahasa Turki artinya sultan 11 bulan yang lain. Maksudnya itu ada 11 bulan dan bulan Ramadan itu adalah seperti sultan bagi 11 bulan yang lain. Jadi biasanya itu seperti ini, Hoş geldin 11 ayın sultanı, karena dalam bahasa Turki bulan Ramadan itu dikenal sebagai sultan bagi 11 bulan yang lain. Berikutnya, adat yang kedua yang bisa dilihat di Turki dan di negara-negara Arab juga itu namanya itu al-musaharati. Apa itu musaharati? Itu adalah seseorang yang memainkan gendang kecil sambil bertanya-tanya di jalan satu atau 2 jam sebelum fajar untuk membangunkan orang supaya bisa makan terakhir kalinya, yaitu makanan sahur sebelum mulai berpuasa. Kadang dia berlagu, ada lagu nasional juga. Kadang dia memanggil nama orang. Di akhir bulan Ramadan atau pada hari Idul Fitri, dia pergi ke rumah-rumah di lingkungan tempat kerja dia kerja untuk mengumpulkan uangnya, yang biasa itu bukan terlalu banyak. Meskipun saat ini setiap orang memiliki alarm di HP-nya atau ada banyak yang tidak tidur sebelum fajar, namun kebiasaan atau adat tradisional ini masih ada sampai sekarang. Dan itu membahagiakan anak-anak yang sangat menyukainya dan menunggu dia berluat sehingga mereka dapat bernyanyi bersamanya. Adat yang ketiga itu adalah berikutnya. Ya, yang ketiga itu adalah meriam menghantam saat buka puasa. Biasanya waktu berbuka puasa dimulaikan dengan tembakan meriam dalam satu tradisi yang dikenali sebagai Madfa'ul Iftar atau meriam Ramadan. Asalnya dulu di masjid tidak ada penggeras suara sehingga semua masyarakat tidak mendengar waktu azan maghrib. Jadi mereka tidak tahu kalau bisa sudah boleh buka puasa atau tidak karena mereka tidak mendengar azan. Oleh karena itu berbuka puasa dimulai dengan tembakan meriam supaya masyarakat tahu bahwa sudah waktu maghrib masuk dan bisa berbuka puasa. Yang keempat, berikutnya, ya, yang keempat
itu adalah berkumpul untuk berbuka puasa bersama di taman dan lapangan umum. Sampai sekarang masyarakat itu masih waktu masuk Ramadan biasanya membawa makanannya dan berkumpul di taman umum atau di halaman masjid besar untuk berbuka puasa bersama dan anak-anak itu bermain di sekitarnya. Ada juga kebiasaan yang sangat indah, tetangga menghadiahkan makanan pada saat berbuka puasa. Misalnya kalau saya masak daging, maka saya mengirimkan sepiring ke rumah tetangga dan dia masuk ayam, dia juga mengirimkan sepiring ayam begitu. Atau saya membuat sebuah manisan, saya kirimkan bagian darinya dan dia juga mengirimkan yang lain seperti buah atau cake atau dan seterusnya. Jadi hadiah itu sering sepanjang bulan Ramadan. Sebelum waktu berbuka puasa, semua mengirimkan hadiah dari makanan berbuka puasa itu ke tetangga dan tetangga juga sebaliknya mengirimkan hadiah bagi dia. Terus itu 5 adat yang sangat terpopuler di Turki pada bulan Ramadan. Bukan begitu saja. Ada juga banyak makanan tradisional di Turki yang khas dimakan atau dibuat di bulan Ramadan saja. Oke, berikutnya. Ya, ada banyak makanan tradisional Turki yang di bulan Ramadan, tapi saya akan bicara tentang 2 hidangan yang paling populer ini di bulan Ramadan. Yang di kanan itu namanya pide. Pide itu adalah roti yang berbentuk pipih yang populer sebagian hidangan berbuka puasa di Turki. Toko-toko roti itu biasa menyajikan pide yang baru matang 1 jam sebelum berbuka. Kepopuleran pita itu bisa dilihat dari antrian orang-orang yang rela menunggu untuk mendapatkan pita yang masih hangat sebagai hidangan berbuka. Yang lain, yang di sebelah kiri itu namanya itu goulash. Itu adalah jenis pemanis yang biasanya itu dimakan setelah berbuka puasa atau habis habis tarawih, salat Isya, dan terbuat juga dari tepung dan susu serta gula. Itu suatu jenis manisan. Ya. Terus berikutnya, ya, ada juga manisan minuman khas Ramadan di Turki. Apa itu? Itu namanya Osmanlı Şarbat. Itu dalam bahasa Turki artinya jus yang dari zaman Khilafah Utsmaniyah. Itu adalah sekian minuman ringan favorit yang telah ada sejak zaman Khilafah Utsmaniyah. Seringkali disajikan secara dingin, syarbat itu masihlah menjadi minuman favorit semua kalangan hingga saat ini. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, mereka akan menerima syarbat dengan senang hati. Karena tidak hanya menyegarkan dahaga, syarbat juga memiliki berbagai varian rasa. Meski mayoritas rasanya pasti memiliki unsur manis. Dalam membuat syarbat itu orang-orang Turki akan mencampurkan buah-buahan dan bunga. Itu rasa uniknya. Karena dicampur buah dengan bunga seperti halnya buah mawar, teratai, lili, bahkan bunga melati, sekalipun masuk ke dalam daftar bahan baku syarbat. Itu aja yang adat atau makanan dan minuman yang terpopuler di Turki waktu bulan Ramadan. Ya, jadi ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih
Mr. Ali telah menceritakan sedikit tentang gimana sih Ramadan yang dilakukan di Turki itu. Dan ternyata tadi ketika dari presentasinya Mr. Ali, terutama dari adatnya, ada beberapa hal yang kira-kira mirip sama Indonesia, walaupun nggak semuanya. Jelas yang bagian eh, meriam Ramadan itu kita nggak punya. Itu unik, itu benar-benar unik. Saya baru pertama kali dengar. Terima kasih Mr. Ali udah share itu. Tadi kita udah dengar dari Mr. Ali adat istiadat di bulan Ramadan yang ada di Turki. Salah satunya ada Al-Muhayya, itu menaruh lampu ya tadi ya misalnya di atas menara masjid sebagai tanda bahwa bulan Ramadan telah datang. Dan juga orang Turki menyebut bulan Ramadan itu sebagai sultan atau raja ya misalnya dari Iya, bulan-bulan yang lain. Ya. Dan ada juga bangunin sahur itu misalnya. Yang kedua tadi itu. iya, betul. Itu dilakukannya hanya di awal dan di akhir. Ya, setiap hari, setiap malam Oh sebelum itu setiap fajar. hari juga. Oh oke oke oke. Iya, Berarti itu gak jauh beda ya guys ya sama apa yang ada di Indonesia gitu. Kita juga melakukan hal itu. Dan tadi yang ketiga yang paling menarik, meriam pengantar buka puasa atau meriam Ramadan itu. So berarti setiap buka itu ada suara ledakan gitu misalnya. iya, So kayak begitu masuk waktu puasa, aja gitu. betul. Itu menarik. Tuh, teman-teman ya buat nanti yang mungkin ada plan untuk pergi ke Turki, entah itu untuk belajar atau untuk ingin jalan-jalan saja. Jadi kalau nanti masuk bulan Ramadan tiba-tiba ada yang meledak, tenang, itu bukan apa-apa. Itu orang-orang yang pengen ngingetin kalau ini udah waktunya buka puasa gitu. Begitu ya, Mas Ra? Ya, Oke. Dan selanjutnya tadi ada bukber di taman umum atau di halaman masjid sama berbagi makan ke tetangga ya, Mas? betul. Iya, akan bersama. Dan tadi ada makanannya itu ada roti Ramazan namanya. Pide. Ya gimana? Pide itu namanya pide dalam bahasa Turki. Iya, Oke oke oke. So itu emang khas ya misal di sana dikonsumsi betul, ketika di bulan Ramadan. betul. Iya. Oke oke. Dan yang tadi terakhir itu ada syarbat, minuman khasnya. Mhm. Oh itu dibuat dari apa Mister Syarbat itu? Itu buah sama bunga. Buah dan Bunga. bunga. Buah-buahan dan bunga. Iya, seperti bunga Ah, mawar, lili, begitu. oh, oke oke. Nah, nanti teman-teman bisa lah ya kalau memang tadi udah dengar dari Mr. Ali, teman-teman yang nanti amin dikasih rezekinya untuk pergi ke Turki, nanti bisa lah nyoba yang barusan Mr. Ali sebutin itu. Dan pastinya ada yang lain ya, Mister ya. Ada makanan-makanan yang lain ya, Mister. Banyak, tapi itu yang sangat terpopuler. Yang semua harus Ah, pilih setiap malam. oke oke oke. Thank you, Mr. Ali untuk presentasinya. Eh, Ya, kita langsung lanjut ke pembicara kedua, Mister ya. ya silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mr. Ali. Oke, untuk pembicara selanjutnya kita mempunyai Mas Salman Al-Farisi. Halo Mas. Ya, betul. Oke. Mas Salman sedang di Maroko. Ya, di Maroko. Posisinya di mana Mas di sekarang ini? Saya, Jam 10 saya tadi ya? ya, sekarang sudah masuk jam 10. Jam 9, jam 9. Jam 9. 9.15. Oke, sekarang Mas Salman posisinya lagi di mana Mas? Saya di kota Rabat, ibu kota Maroko. Oke, tanya sedikit Mbak ya Mas. Di sana Ya, ya. dorm atau ini Mas? Atau ada kediaman yang lain? Oh, saya tinggal di rumah. Oh, di rumah. Ya, di rumah. Oh, Nyewa rumah gitu. oh oke, I see. Sendiri Hmm. atau ada roommate?
ada Rumen, ada Oke, sekitar oke. ada 7 orang. Oke, oke. Oke, so ini ya guys, Mas Salman Al-Farisi, beliau seorang mahasiswa dari sedang mengambil S1 di Institut Dar El Hadid Hasanaya, Maroko. Dan oh ya, ini CV-nya, mohon maaf. Ini CV dari Mas Salman yang teman-teman bisa lihat di layar. Dan Mas Salman juga anggota dari Departemen Pendidikan PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko dari 2022 sampai saat ini ya Mas ya. Ya, Ya. Ini Mas Salman juga wakil Zawiyah Nusantara Departemen Pendidikan PPI di Maroko dan juga Humas Musyawarah Besar di PPI Maroko. Nah, ini untuk PPI ini sendiri ada yang ini juga nih Mas, karena saya juga bukan anggota sih ya Mas. Saya kemarin mencoba mendaftar di acara Y14 dan kebetulan menjadi LO. Nah, kemarin emang sempet ditawarin sama temen-temen, no, sama salah satu panitia, namanya John, mungkin Mas Salman kenal, beliau John. dari PPI-nya Kanada, dia. Mungkin Mas Salman Hmm, kenal? belum kenal saya, belum Belum dengar. kenal, ya. Kemarin sempat ditawarin mau ikutan jadi anggota PPI yang cabang di Kanada atau enggak, makanya kemarin pas lihat CV-nya Mas Salman, oh Mas Salman juga anggota PPI itu. Nanti mungkin Iya, bisa tanya-tanya sedikit lah ya Mas tentang PPI juga ya. insya Allah. Oke. So, ya itu tadi CV singkat dari Mas Salman. Without further ado, silahkan Mas Salman, the time is. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator kita atau MC kita Muhammad Ali Hasan yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara di acara yang insya Allah barokah ini dan di acara yang sangat luar biasa ini. Dan tentunya saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Unisula yang telah mengundang PPI Maroko untuk berbicara di acara yang ya sungguh apa ya sungguh sungguh menarik ini, di mana kita bisa berbagi suasana Ramadan di negara yang di luar negeri. Oke, mungkin ya saya mengucapkan berbagai rasa terima kasih ya. Salah satunya rasa saya sangat terhormat diundang oleh salah satu kampus yang di mana kampus ini memiliki akreditasi yang sangat bagus di Indonesia. Mungkin tanpa basa-basi waktu ya, tanpa basa-basi kata dan untuk mempersingkat waktu juga, mungkin bisa di-share. Ya, bisa itu enggak dibesarkan di Zoom. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mamlaka Al-Maghribiyah. Di sini saya menulis judulnya Al-Mamlaka Al-Maghribiyah. Al-Mamlaka Al-Maghribiyah ini adalah salah satu istilah atau nama yang disematkan kepada Maroko itu sendiri. Kenapa? Nanti kita akan mencari tahu apa sih makna dari Al-Mamlaka Al-Maghribiyah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai suasana Ramadan yang sekarang sedang berlangsung di negara Maroko atau Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Next. Jadi di sini ternyata Maroko itu tidak memiliki hanya satu nama. Ada beberapa nama atau istilah yang biasanya digunakan oleh orang-orang tertentu gitu. Salah satunya Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Jadi di sini Al-Mamlakah itu artinya kerajaan. Sedangkan Maghribiyah itu isbatnya kepada
sebuah negeri yang terletak di bagian barat Afrika. Kenapa disebut Maghrib? Karena di sana orang-orang karena Maroko ini letaknya di bagian barat Afrika Utara. Sedangkan istilah Maghrib ini telah dipakai oleh masa Islam waktu kesultanan-kesultanan dulu ya. Salah satunya ketika Uqbah bin Nafi' ini memasuki Maroko dan menaklukkan, salah satunya ketika Andalusia itu ditaklukkan, Maroko ini sudah dikenal dengan istilah Al-Maghrib. Jadi Al-Mamlakah Al-Maghribiyah atau Kerajaan Maroko itu yang lebih akrab disebut oleh orang-orang Arab. Kemudian ada juga Fes. Biasanya orang-orang Turki, kalau tidak salah orang-orang Turki ya, mereka itu memanggil Maroko ini sebagai Fes. Kenapa Fes? Apa itu Fes? Jadi ternyata di Maroko ini ada sebuah kota yang sangat besar. Dan sekarang kota ini terkenal dengan kota yang menyimpan banyak banyak peninggalan-peninggalan bersejarah. Jadi dia salah satu dari kota tua ya, yang sangat besar. Sejarahnya itu banyak kerajaan-kerajaan, dinasti-dinasti yang menjadikan kota Fes ini sebagai ibu kota. Nah, sekarang kan ibu kotanya Rabat, tapi dulu ibu kotanya itu Fes. Jadi kerajaan-kerajaan bergilir, saling berganti, menggantikan estafet ini dan ini. Di sini banyak terjadi cerita di kota Fes. Mengapa dinamakan Fes? Fes ini berasal dari kata faksun, bahasa Arab, yang mana orang-orang Maroko, orang-orang Amazigh ya, orang-orang Maroko, mereka ini biasanya menghilangkan hamzah dan mengganti hamzah ini dengan alif. Maka pada waktu itu disebutlah Fas. Kemudian lambat laun Maroko dijajah oleh Perancis, akhirnya Fas ini eh, pelafalannya agak dimiringkan jadi Fes. Jadi orang-orang Turki lebih mengenal Maroko ini sebagai Fes. Kemudian ada juga Marrakesh. Marrakesh ini berasal dari bahasa Amazigh kalau tidak salah. Jadi Marrakesh itu berasal dari dua kata, Marak dan Kesh. Marak dan Kesh yang artinya tanah Tuhan. Kenapa dinamakan tanah Tuhan? Karena di sini dulu konon ada beberapa wali ya. Kalau tidak ada 7 wali, Sab'atul Rijal. Yang mana masyarakat Maroko ini percaya bahwa karena adanya 7 rijal ini, Sab'atul Rijal, 7 ulama ini, Maroko ini bisa aman gitu, dan menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Itu sejarahnya. Dan Marrakesh ini juga salah satu kota yang terletak di Maroko, sama besarnya dengan Fes. Dan kota ini menyimpan banyak sejarah juga. Salah satunya yang terkenal, kota Marrakesh ini pernah sempat dijadikan ibu kota oleh dinasti Muwahhidun dan Murabitun. Murabitun dulu baru Muwahhidun. Kemudian ada juga istilah Marok. Nah, Marok ini istilah yang diambil dari bahasa Perancis. Kemudian ada Moroko yang diambil dari bahasa Inggris. Kemudian ada Maroko. Dan jika kita lihat Moroko dan Maroko, ini semuanya kembali ke Marrakesh, diambil dari kata Marrakesh. Kemudian untuk letak Maroko sendiri sudah kalian lihat di sini. Ini kan wilayah Afrika ya, benua Afrika. Jadi Maroko ini ada di bagian barat, di bagian utara, di ujung Afrika bagian utara, ujung barat Afrika Utara, ujung barat Afrika Utara. Kemudian ini di sini saya mengasih 2 bendera. Yang satu ada bendera yang di samping kanan dan kirinya ini ada singa, sama seperti lambangnya Malaysia ya, lambang negaranya Malaysia. Nah di sini ada juga bendera Maroko yang berwarna merah dan di tengahnya ada bintang warna hijau. Jadi untuk mempersingkat ya, Maroko di sini salah satu arti dari lambang bendera Maroko itu merah melambangkan keberanian, sedangkan bintang melambangkan rukun Islam yang 5. Kan di sini ada 5 sudut ya, melambangkan rukun Islam yang 5. Sedangkan di sini di lambang negara Maroko sendiri, kita lihat di sini ada pita di bawahnya. Kalau di Indonesia itu tulisannya Bhinneka Tunggal Ika,
Sedangkan di Maroko ini intan surullah yansurkum. Jadi berpegang teguh kepada Quran dan Sunnahnya itu sangat terlihat kerajaan Maroko ini. Kemudian seperti yang kita bicarakan tadi, ibu kota Maroko ini sekarang ada di Rabat. Ya, sekarang saya tinggal di Rabat. Kemudian bahasa resmi sendiri ada bahasa Arab, Perancis, dan Amazigh. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Siapa sih sebenarnya yang pertama kali eh, menduduki negara Maroko ini? Apakah mereka bangsa Arab atau bangsa Amazigh, bangsa Berber? Itu ada perbedaan pendapat. Sedangkan Perancis, mereka ini pernah menjajah Maroko. Akhirnya tidak bisa dipungkiri ya, salah satu bahasa resmi yang diaplikasikan. Kemudian tahun merdeka 18 November 1956 Masehi. Sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer. Sekarang dipimpin oleh Raja Muhammad Sadis. Oke, next. Ini saya mencantumkan waktu sholat ya. Kenapa kok saya mencantumkan waktu sholat? Jadi ini waktu sholat ketika Ramadan ya. Kenapa kok saya mencantumkan waktu sholat? Karena dari tercantumnya waktu sholat ini kita bisa mengira-ngira lah kapan dimulainya bekerja, kapan dimulainya belajar, kemudian kapan kita siap-siap mau tidur gitu. Nah, di sini kalau kalau kita lihat kan kalau di Indonesia kan ada WIB, ada WITA, ada WIT. Sedangkan di Maroko ini ada CMT. Itu biasanya kalau musim semi. Kalau hari-hari biasa selain musim semi itu CMT plus 1. CMT plus 1. Nah, kalau CMT plus 1 ini biasanya selisih antara Indonesia dan Maroko ini 6 jam. Tapi beda kalau misalkan sudah masuk musim semi, biasanya di pertengahan musim semi atau di awal-awal, itu cuma CMT aja. Yang mana selisihnya jadi 7, jadi dimajukan. Jadi kalau kita lihat di sini, subuh itu pukul 04.54, jadi paling tidak sahur itu kami sudah mulai itu jam 4-an lah, jam 4.20-an. Itu kami sudah mulai. Kemudian ada syuruk jam 6.21, duhur jam 12.38. Biasanya kalau hari-hari biasa itu jam 1.30 itu baru duhur. Kemudian asar jam 16.04, maghrib 18.47 dan isya 20.03. Next. Mungkin di sini sedikit spill ya. Spill tentang suasana Ramadan. Di sini ada sahur, iftar, taraweh, dan Idul Fitri. Mungkin saya akan membahas satu persatu. Mungkin bisa dilanjutkan dulu. Next. Nah, untuk sahur sendiri, orang Maroko di sini tidak sahur banyak-banyak ya. Mereka hanya sahur seadanya aja, makanan ringan. Salah satunya di sini ada croissant. Apa sih itu croissant? Coba lihat. Di sini ada 2 roti ya. Jadi roti yang pertama ini roti yang kecil, bukan roti yang panjang. Nah, roti yang panjang ini namanya croissant. Itu salah satu roti yang sebenarnya ini roti Perancis ya. Roti Perancis yang masyhur juga di Maroko. Itu biasanya orang-orang kalau sarapan, sahur itu pakai ini croissant. Kemudian ada lait. Nah, lait ini bahasa Perancisnya susu. Jadi kalau di Maroko sendiri ini ada 3 istilah untuk susu. Pertama ada halib, nah itu susu yang tawar gitu. Kemudian ada roib, itu semacam yogurt. Kemudian ada laban, itu semacam yogurt cuman lebih asam. Nah, kemudian ada juga kurma. Kebanyakan orang Maroko di sini sahur dengan kurma ya. Nggak, nggak banyak-banyak gitu. Ya cuman seadanya aja, secukupnya. Yang penting bisa mengamalkan sunnah. Kemudian ada yang keempat baguette, semacam roti yang panjang ya, mungkin sudah masyhur juga. Kemudian ada baisoroh. Nah, baisoroh di sini dia semacam sup, semacam bubur yang terbuat dari kacang-kacangan. Kemudian ada zaitun, minyak zaitun itu. Terus ada namanya kamun. Kamun itu semacam apa ya, penyedap rasa lah, penyedap rasa. Jadi tapi ini baisoroh ini rasanya pahit ya.
awal kali saya nyoba itu rasanya pahit gitu. Jadi lidah Indonesia ini belum bisa beradaptasi. Mungkin setelah 1 bulan itu baru bisa merasakan kelezatan baisoroh ini sangat lezat. Jadi orang-orang Maroko mereka sahurnya ya ini aja, nggak makan nasi karena memang orang-orang Afrika ini makanannya itu gandum, roti. Beda dengan orang-orang Indonesia. Nah, dari sinilah kita melihat ini salah satu dari perbedaan antara orang-orang timur dan orang-orang barat. Kemudian next. Nah, di sini ada menu-menu iftar. Apa sih iftar itu? Nah, iftar itu kan diambil dari bahasa Arab yang artinya buka, menu berbuka puasa. Jadi di sini ada banyak ya. Ada kuskus. Kuskus ini yang seperti nasi kuning ini. Yang ada nampannya, ada wortelnya, ada terongnya, ada cabenya ini kuskus. Jadi di sini orang-orang sangat terkenal dengan yang namanya kuskus. Salah satunya ketika hari Jumat itu banyak sekali orang yang menghadiahkan kuskus kepada tetangga-tetangganya. Nah, waktu berbuka, kuskus ini juga tidak dilupakan. Ternyata mereka juga menghidangkan kuskus ini untuk makan bersama. Cuman salah satu hal yang unik, kalau kalian lihat seperti tadi di Turki, itu banyak pengadaan semacam buka bersama, di Indonesia juga seperti itu. Kalau di Maroko ternyata itu tidak ada. Ini bukan adat orang-orang Maroko. Jadi kemarin saya itu sempat bookling ya. Saya sukanya itu cari-cari hal-hal yang baru. Jadi jalan ke masjid sini, 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 itu ada masjid. Di tengah itu ada halamannya. Tapi nggak ada sama sekali orang di sana. Jadi sangat sepi. Waktu berbuka, sampai maghrib, itu jalanan sepi. Toko-toko tutup. Nggak ada yang jualan. Jadi menjelang maghrib itu udah sepi. Semacam kota mati lah. Ya inilah kalau kalian melihat suasana berbuka di Maroko, mereka itu lebih suka untuk berbuka bersama keluarga. Jadi hubungan kekeluargaan mereka itu sangat erat. Apalagi waktu Idul Adha, mereka itu nyembelih kambing itu sendiri-sendiri gitu. Gak ada istilahnya nyembelih kambing di masjid bersama itu nggak ada. Kemudian di sini ada lekes. Lekes itu yang ini semacam pizza. Nah ini rasanya nggak jauh beda sama pizza-pizza. Jadi enak lah, bisa kita telan. Untuk pertama kali nyoba ini ya worth it lah. Kemudian ada tajin, tojin. Tojin ini yang kalau kalian lihat di sini ada eh, ada alat itu ya, semacam kerucut gitu di sini di gambar ini. Nah, ini namanya tojin. Tojin itu sebenarnya alat untuk masaknya itu, ya yang ada kerucutnya itu untuk merebusnya itu namanya tojin. Sedangkan yang di dalamnya ini biasanya berupa daging-dagingan semacam daging kambing atau daging sapi atau biasanya juga daging ayam gitu. Ada ayamnya gitu. Kemudian ada wortel-wortelnya, ada sayur-sayur, sayur mayurnya gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada subakiyat. Nah, subakiyat di sini yang warna coklat yang disusun rapi di sini banyak. Ini namanya subakiyat. Jadi dilihat kalau dilihat saya lupa ya namanya di Indonesia ini semacam apa gitu. Cuman kalau dilihat tuh rasanya sebenarnya agak itu ya, agak asam-asam dikit apa gimana gitu. Beda kalau di Maroko. Ini rasanya sangat manis, kayak banyak gulanya gitu. Jadi orang-orang Maroko di sini mereka itu suka makanan yang manis-manis. Apalagi kalau berbuka. Mereka makanannya manis-manis semua gitu. Kemudian di sini ada hariroh. Hariroh di sini ya semacam baisoroh yang tadi, semacam bubur. Cuman biasanya disajikan ketika waktu maghrib-maghrib gitu. Nggak cuman waktu berbuka aja, cuman ketika waktu hari-hari biasa jam 5 itu biasanya diperjualbelikan. Jadi orang-orang Maroko ini memiliki jadwal dalam menjual belikan makanan-makanan gitu. Kalau kuskus di hari Jumat, kalau baisoroh di waktu pagi, kalau hari roh di waktu sore. Tapi beda kalau waktu buka puasa, hari roh ini sering disajikan hampir setiap hari.
karena mereka itu sangat suka lah yang namanya hari roh ini untuk menghangatkan tubuh. Kemudian di sini ada atai. Mereka juga nggak lupa untuk menyajikan atai. Atai itu apa sih? Atai itu bahasa amiahnya, bahasa daerahnya eh, teh, atai. Jadi di sini uniknya teh Maroko, mereka tuh sangat terkenal dengan yang namanya teh Maroko. Nah, di sini mereka biasanya nyipin guci sama gelas kecil. Di mana ketika mereka menuangkan dari guci ke gelas itu, menuangkan teh dari guci ke gelas itu, mereka wanginya itu semacam apa ya? Ditarik ke atas gitu. Semacam teh tarik lah. Itu alasannya apa? Jadi ada filosofinya. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Jadi ketika tehnya itu ditarik ke atas, itu otomatis akan keluar busa-busa yang itu di gelasnya itu keluar busa-busa, itu akan melindungi teh dari debu-debu. Nah, ini biasanya banyak orang yang ketika pergi ke Sahara, kan Sahara ini salah satu wilayah di Maroko ya, itu disajikan teh di sana. Kemudian juga orang Maroko ini mencelupkan beberapa dedaunan ke dalam teh, ada daun nakna, ada daun sebak, gitu. Banyak jenisnya banyak. Yang mana rasanya ini bisa membuat teh ini memiliki rasa min. Oke, next. Kemudian untuk waktu taraweh. Nah, di sini orang-orang Maroko mereka kalau taraweh itu 20 rakaat ya. 20 rakaat. Jadi biasanya antara 8 sampai 10 itu dilakukan setelah sholat Isya. Jadi setelah sholat Isya itu nggak ada ceramah, nggak ada kultum, nggak ada duduk, kemudian sholat sunnah 2 rakaat itu nggak ada. Jadi langsung disambung dengan sholat taraweh gitu. Langsung. Biasanya 1 rakaat itu bisa sampai 1 halaman Al-Quran. Karena mereka memiliki target 1 hari itu minimal lah hatam 1 juz. Jadi kan 20 rakaat, 10 rakaat setelah Isya, kemudian 10 rakaat lagi sebelum melaksanakan sahur beserta witirnya gitu. Inilah salah satu keunikan mereka. Kemudian bisa dilanjut. Untuk Islam di Maroko sendiri, jika di Indonesia ini akidahnya Asy'ari, terus madhabnya Syafi'i dan ada Hanbali juga. Tapi di Maroko itu akidah resminya itu Asy'ari, madhab resminya itu Maliki. Jadi madhab Maliki ini sudah jadi madhab resmi. Kemudian ada tarikatnya itu ikut kepada tarekat Junaidi yang masyhur. Dia seorang sufi. Kemudian kiroahnya kiroah waris. Kalau di Indonesia kiroahnya Hafiz, di sini kiroahnya waris. Misalkan Maliki Yaumiddin dibaca Maliki Yaumiddin. Jadi nggak heran kalau orang-orang sholat itu ada yang tangannya itu nggak memegang, nggak berada di dada. Itu nggak jarang. Karena madhab Maliki itu mereka tangannya nggak ditaruh di dada. Sebagian madhab Maliki. Seperti yang tertera dalam Mandumah atau Qasidah dari Ibnu Ashir. Fi aqdil Asy'ari wa fiqhi Maliki wa fi tariqatil Junaidi as-Saliki. Bisa dilanjut. Nah, jadi sekian presentasi dari saya mengenai suasana Ramadan yang ada di Maroko, dan mungkin kalian akan mendapati beberapa keanehan ya di Maroko. Cuman kalau kalian pengen berkunjung ke Maroko, marhaban. Dan kelebihannya kalau kalian ingin berkunjung main-main ke Maroko di sini, kalian tidak perlu mengurus visa. Jadi tinggal urus saja itu tiket pesawat, sudah cukup, dan bekal-bekal apa saja yang diperlukan. Kemudian ya itulah, kalau kalian menemukan banyaknya perbedaan, karena memang Maroko ini letaknya di barat, sedangkan Indonesia ini di timur, maka marhaban fil maghrib, falatas tagrib. Selamat datang di Maroko dan jangan merasa aneh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Mas Salman akan presentasinya yang hebat. Oh, banyak banget ya yang disampaikan sama Mas Salman. Tadi mulai dari
sejarahnya Maroko dari sebutannya, ada nama apa aja, terus ada bahasa apa aja di sana, terus untuk sahur, untuk berbuka, sama tarawih tadi ya Mas ya. Berarti tadi itu untuk di makanan tuh tanya sedikit ya Mas ya. Berarti karena emang awalnya dijajah sama Prancis, makanya banyak terinfluence ke arah Europe ya Mas ya, dari makanannya. Iya, iya benar. Oke. Kan tadi ada croissant, ada baguette, ada lait bacanya. Iya, lain. Lait itu yang susu putih gak manis itu. Yang susu putih yang tawar, Iya, itu yang tawar. yang tawar. Oke. Cuman di sini ada 3 jenis susu, ada Laban, Halib, sama Roib. Yang mana rasanya Oke. beda-beda. Yang berarti yang tadi itu yang tawar ya Mas ya? Iya, yang tawar. Terus tadi ada Mas Salman juga bilang ngasih tahu ke kita kalau di sana menu bukanya itu ada kuskus, ada lekas, tajin, Ya, syubakiat. lekes. Oh, lekes. Oke, lekes. Lekes. Tajin, subakiat, hariroh, sama atai. Tadi itu. Hmm. Oke. Terus di sana nggak ada ini, Mas. Berarti untuk menemukan orang-orang yang makan di luar itu jarang ya, Mas ya? Oh, jarang banget. Biasanya di kafe gitu. Kalau enggak, ada Oke. orang yang baik itu ngundang ke rumahnya gitu. Saya sempat pernah diundang ke Oh, rumah orang Maroko gitu. oke. Hmm. Kalau misalkan kita yang nggak tahu, semisal Mas, kita nggak tahu, dan terus kita pergi ke sana karena kita nggak tahu budaya mereka seperti itu, apakah masuk ke dalam suatu hal yang nggak sopan gitu Mas, kalau misalkan kita makan di masjid gitu? Oh, enggak. Bukan Oh enggak? sesuatu yang aneh juga. Karena kita juga Oke. sering ngadakan buka bersama gitu. Orang Indonesia. Oh, oke. Saya. Oke, itu tadi presentasinya dari Mas Salman. Nah, ini udah selesai, dua pembicara kita guys sudah memberikan presentasi dari mereka. Nah, sekarang untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangannya. Oke, ada 2. Oke, ada banyak ternyata. Oke, kita dari mana dulu, Mister? Dari yang ngacungin tangan atau dari chat? Yang resen dulu aja ya, Li. Oh, yang resen dulu. Oke. Untuk teman-teman yang resen dulu ya, yang nanti di chat kita baca juga. Oke, pertama tadi ada Mas Muhammad Solehudin. Oke, bisa minta tolong di unmute di moderator. Oke, silakan Mas. Ayo, baik. Sebelumnya terima kasih banyak pada moderator dan OIA Unisula sudah menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih atas kesempatannya untuk diizinkan untuk bertanya. Pertama, saya izin bertanya untuk kepada Mr. Ali. Mungkin tadi kan udah dijelasin nih tentang Ramadan di Turki itu gimana, tapi mungkin yang masih saya penasaran sekali itu tentang Lebaran di Turki, Mister. Kan kalau di Indonesia identik dengan kalau pas Lebaran itu berkunjung ke tempat saudara, kemudian berkunjung ke rumah-rumah keluarga. Bahkan kita itu seperti memberikan hadiah angpau gitu, memberikan uang kepada anak-anak kecil, itu mungkin sudah tradisi kami. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Lebaran di Turki, Mister. Kemudian saya ada pertanyaan lagi ke Mas Ali. Mungkin kan kita nih masyarakat Indonesia, mahasiswa Indonesia, mungkin kita itu seringnya kalau mau kuliah ke luar negeri yang Universitas Islam mungkin seperti ke Al-Azhar, yang umumnya kan ke Al-Azhar, terus ke eh, Saudi, kemudian ya ke negara-negara yang umumnya kita dengar itu. Kemudian kan ini Mas Ali ini ke Maroko nih, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin Mas Ali eh, rasa kenapa kok milih Maroko, mungkin bisa diceritakan sedikit gitu Mas. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Solehudin. Tadi itu untuk ini ya, Mas Salman ya pertanyaannya. Saya Makanya Mas Ali. kebetulan, iya,
Saya Pertama kebetulan minta masih di Indonesia. Saya belum ke Maroko. Doain aja semoga cepat ke Maroko. Amin. Ini untuk mau ditampung dulu atau langsung dijawab aja ya, Mas Aryo? Langsung aja, langsung di Oke, langsung aja. Oke. Baik, mau Mr. Ali dulu or Mas Salman yang mau menjawab pertanyaannya? Mungkin dari Mr. Ali dulu ya. Terserah. Ya, Oke, dari terima Mr. kasih. Ali dulu kalau begitu. Terima kasih, Silakan Mr. Mas. Ali. Oke, terima kasih moderator kita, Mr. Muhammad Ali juga. Dan terima kasih Mas Salehuddin atas pertanyaannya. Untuk Lebaran di Turki itu tidak terlalu jauh berbeda dengan Lebaran di Indonesia. Kenapa? Karena biasanya itu pada hari Idul Fitri itu mereka merayakan Lebaran di apa ya? Pertama mereka salat subuh dan salat Id di Masjid Raya seperti Hagia Sophia, Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih dan lain-lain. Mereka merayakan salat Id di masjid besar. Terus mereka biasanya pergi ke apa ya ke lapangan umum ya untuk anak-anak bermain dan untuk ambil foto dan makan sarapan di tempat umum. Terus kebanyakan orang pulang kampung karena mayoritas orang Turki itu yang berasal dari kota masing-masing itu mayoritasnya bekerja di kota Istanbul. Pendudukan Turki 85 miliar, 85 juta. Sekitar 20 juta tinggal di kota Istanbul saja. Karena itu biasanya kalau sebelum Lebaran itu mudik, mayoritasnya itu pulang kampung. Ya, untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan keluarga besarnya. Itu juga mereka biasanya ke tempat umum, mereka biasanya itu jalan-jalan, mereka mengasih anak-anak hadiah atau uang. Ya, sama seperti itu. Saya kira itu tidak terlalu jauh dengan Indonesia. Ya. Baik, terima kasih, Eh, Mister. Oke, sudah terjawab, Mas Salehuddin? Mungkin sama mau tanya untuk waktu puasa di Turki berapa jam ya, Mas? Mungkin bisa lebih lama atau lebih pendek? Eh, Oke, jadi itu waktu salat subuh itu saat 5 AM, 5 pagi. Waktu buka puasa saat 7.40 malam. Jadi berapa jam ya? 14,5 jam seperti itu. Aku nggak tahu kalau di Indonesia itu berapa jam. Kalau di Indo 13 jam, Mister. Ya, di sini mungkin 14.30 atau 40 menit. Ya, terima kasih. Oke, thank you, Mr. Ali atas jawabannya. Kita next dulu ya ke pertanyaan selanjutnya untuk tadi Mas Salman. Pertanyaannya itu kenapa memilih Maroko, Mas Salman? Dari Mas Salehuddin, masih dari Mas Salehuddin. Silakan, Mas Salman. Memilih Maroko. Bismillah ya saya jawab. Karena memang saya ingin mencari hal-hal yang baru. Karena Maroko ini letaknya di barat dan eh, Indonesia kan di timur. Saya rencana ingin mengadakan suatu kajian gitu untuk melihat gimana sih keadaan-keadaan di Maroko ini. Ya salah satu tujuannya juga perbandingan perbandingan antara barat dan timur, terutama dalam bidang pendidikan. Saya ingin ada rencana seperti itu. Sekian. Oke, Mas Salman. Wah, Terima kasih, Mas menarik. Salman. Menarik jawabannya. Karena ingin membandingkan antara timur dan barat. Menarik, menarik. Oke, itu Mas Salehuddin udah terjawab semua pertanyaannya? Baik, sudah, moderator. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Suba Fahmi. Oke.
Perkenalkan, nama saya Tuba Fahmi Baidillah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya izin bertanya kepada mas-mas yang sudah ke luar negeri mungkin. Izin bertanya tentang kuliner yang ada di Maroko dan juga Turki. Sedangkan di Turki kan terkenalnya dengan apa, kebab itu kan. Kalau di Maroko saya kurang tahu sih. Mungkin di Indonesia belum ada belum ada kuliner yang berbau-bau Maroko, atau saya yang nggak tahu gitu. Pertanyaannya yaitu, cita rasa dari kuliner dari Maroko itu apakah sama dengan Indonesia yang khas dengan asin gurih atau berbeda gitu. Terima kasih, Mas. Berarti itu untuk Mas Salman ya, Mas Fahmi? Iya. Oke, thank you. Silakan Mas Fahmi. Maaf, untuk Mas Salman bisa dijawab. Ya, mungkin menjawab singkat aja untuk Mas Fahmi ya. Pertanyaannya lumayan. Jadi untuk mungkin pertama kali saya datang ke sini, ke Maroko, itu sempat nggak bisa adaptasi, merasa nggak bisa adaptasi gitu. Ada pesimis. Ini mau jajan kemana gitu, nggak ada yang enak gitu. Cuman kalau beli ya jajanan-jajanan pabrik gitu, yang juga ada di Indonesia. Kalau jajanan Maroko itu ada biasanya subakia yang tadi saya jelaskan itu sangat manis rasanya. Jadi kadang sangat, karena manisnya itu saya juga nggak suka dulu awal-awal. Kemudian ada baisoroh. Baisoroh tadi itu semacam bubur itu ya. Itu rasanya pahit. Awal-awal makan itu nggak habis. Jadi biasanya pesen tuh cuma setengah mangkok. Tapi lambat laun bisalah adaptasi. Akhirnya satu mangkok itu habis. Bahkan kadang nambah sampai 2 mangkok. Ada juga hariroh itu sama. Kemudian kalau di Indonesia kan makanannya itu nasi-nasi gitu, nasi-nasi. Kalau di sini roti. Jadi kebanyakan orang yang pertama kali datang ke Maroko ini, mereka masih perlu banget yang namanya adaptasi gitu. Mereka nggak bisa makan roti setiap hari. Karena kalau mereka makan roti setiap hari itu mereka merasa hari itu masih ada yang kurang gitu, masih lapar. Jadi di sini tabiatnya orang-orang Indonesia yang sedang belajar di Maroko, mereka kalau malam itu masak nasi. Kalau siang pagi mereka baru beli roti gitu. Mungkin demikian. Ya itulah, nampaklah perbedaan antara Maroko dan Indonesia. Berarti identik dengan manis ya, Mas, untuk makanannya. Iya, identik dengan manis. Ya, Udah, Mas. manis dan juga pahit. Ini untuk apa? Salah satunya sambal. Kalau di Indonesia kan pecinta sambal ya. Tapi kalau di Maroko sambal itu nggak pedas. Jadi bagi orang Maroko, sambalnya orang Indonesia itu seperti dua neraka. Dua, sangat menyiksa. Di faini minal adab. Ya. Gimana, Mas Fahmi? Sudah terjawab? Udah. Oke. Terima kasih. Ini Mr. Ali ngacungin tangan, ada pertanyaan juga. Oh, buat Mas Salman. Ada yang saya mau sampaikan kepada Mas Fahmi itu. Oke. Pertanyaannya itu ya. Itu perasaan orang Timur Tengah yang menuju ke Indonesia juga. Mereka tidak adaptasi makanan Indonesia. Karena aku punya pengalaman di Indonesia sama seperti itu. Dan makanan Indonesia bagi kami itu makanan yang sangat aneh. Kami tidak bisa memahami bagaimana ada orang yang bangun tidur makan nasi. Itu sangat aneh bagi kami. Kalau kami bicara untuk keluarga itu, masyarakat Indonesia itu mereka makan nasi waktu sarapan. Mereka merasa sangat aneh. Bagaimana? Karena mayoritas makanan kami itu adalah roti. Dan juga ada makanan yang ya lidah kami tidak teradaptasi seperti godek, seperti gado-gado, dan lain-lain ya. Setahu saya, semua teman saya yang sudah ke Indonesia, mayoritasnya hanya yang makanan Indonesia yang makan itu adalah nasi goreng. Selain itu susah banget. Jadi seperti orang Indonesia
Indonesia yang ke luar negeri itu ada kesulitan untuk makanannya, orang timur menuju ke Indonesia juga mengalami kesulitan untuk makan makanan Indonesia. Ya, terima kasih ya Mas Fahmi. Ya itu ya teman-teman ya. Buat berarti ada sedikit culture shock ya, Mr. Ali, bagi teman-teman, dan juga Mas Salman juga merasakan culture shock itu ketika kita orang Indonesia yang biasanya sarapan dengan nasi dan pergi ke sana harus ketemu sama roti, itu buat kita agak aneh, dan kebalikannya juga buat orang-orang yang dari luar yang memang biasa sarapan dengan roti datang ke Indonesia kemudian disuruh makan nasi, itu juga aneh buat mereka ya. Terus oke, saya juga pengen share sedikit pengalaman kemarin dengan OIA juga, tentang masalah hal pedas ya Mas Salman ya. Tadi pengen bahas tentang hal makanan pedas juga. Karena kemarin yang datang di acara itu banyak teman-teman dari Asia, rata-rata itu dari Filipina, dan ada juga beberapa yang datang dari Taiwan. Dua negara itu mereka mendominasi kemarin di acara itu, mereka paling banyak pesertanya yang datang, dan banyak juga dari mereka yang nggak kuat gitu dengan makan pedas itu. Mereka kemarin juga sempat cerita sedikit ke kita gitu. Jadi ya seperti itu. Oke, untuk menyingkat waktunya, kita lanjut ke pertanyaan yang ditulis oleh teman-teman. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Arina. Mbak ya? Ini takut salah saya. Mbak Arina ya? Izin bertanya untuk Turki dan Maroko, untuk Mr. Ali dan juga Mas Salman. Apakah cuaca saat bulan Ramadan di sana terasa panas juga katanya di Indonesia? Silahkan, bisa Mr. Ali dulu mungkin. Ya, kalau di Turki itu beda, karena di Turki itu ada 4 musim. Ada musim dingin, yang itu biasanya sangat dingin, itu musim salju. Biasanya musim dingin itu sejak November sampai November sampai April, itu musim dingin. Tapi salju turun pada Desember, Januari, dan Februari. Ya, karena ada 4 musim, biasanya kalau tahun ini bulan Ramadan itu masih dingin. Ya, semalam itu aku tidak bisa ke Masjid Agung untuk sholat tarawih karena hujan deras. Kalau hujan di sini itu artinya dingin banget. Bukan seperti Indonesia, hujan padahal itu sangat panas. Ya, jadi ya, di Turki itu ada 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada begitu. Tapi kalau di Indonesia hanya 2 musim, musim panas dan musim sangat panas. Oke, thank you Mr. Ali. Selanjutnya untuk Mas Salman, bisa dijawab? Mungkin kalau mengenai cuaca sendiri itu juga berbeda ya tiap tahunnya. Bisa jadi waktu musim panas, kan di sini juga ada 4 musim. Musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Jadi untuk tahun ini Ramadan itu jatuh ke musim semi. Ya, tadi ada musim, ya ada 4 musim. Jatuh ke musim semi. Jadi nggak panas dan nggak juga dingin. Alhamdulillah bisa mu'tadil lah, pertengahan gitu. Jadi nggak terlalu ngoyo-ngoyo juga untuk berpuasa. Seperti itu. Oke, makasih Mas Salman. Kita yang di Indonesia kebetulan hari ini ngerasain panas doang ya teman-teman. Jadi ya udah sabar aja puasanya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Alivia Nurdiana. Assalamualaikum, saya Alivia ingin bertanya, di Maroko saat Ramadan apakah ada tadarus Quran setelah tarawih di masjid-masjid seperti Indonesia? Selanjutnya, kemudian apakah ada tradisi beli baju baru sebelum Lebaran dan mudik Lebaran ya Kak? Terima kasih. Itu untuk Mas Salman. Tapi kalau Mr. Ali juga ingin menjawab pun tidak apa-apa. Ya, mungkin izin menjawab ya. Kalau di Maroko sendiri, nanti masalah tadarus ya. Jadi
biasanya selain bulan Ramadan, orang-orang Maroko ini terkenal itu loh, terkenal menjaga Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ini diturunkan di Hijaz dan dibaca di Mesir, maka Al-Quran ini dihafal di Maroko. Anak-anak belia itu sudah mulai menghafal Quran. Anak-anak kecil itu mereka dimasukkan ke ma'had-ma'had Quran, pondok-pondok Quran. Artinya mereka ketika masuk SD, SMP, SMA, bahkan kuliah mereka Qurannya sudah mungkin. Jadi salah satu tradisi di Maroko ini, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, mereka itu akan membaca setengah juz Quran. Jadi ada halakoh di tempat imam itu ya. Mereka bikin halakoh, kemudian mereka baca Quran. Itu pun mereka punya nada khusus untuk murojaah itu. Jadi itulah salah satu keunikan yang mungkin nggak akan bisa dihilangkan dari tanah Maroko ini sendiri. Itu sangat sangat unik dan sangat memotivasi kita sebagai orang-orang Indonesia untuk menjaga Al-Quran. Kemudian khusus untuk bulan Ramadan, karena kan orang-orang Maroko kalau setelah sholat maghrib itu mereka langsung beranjak pergi dari masjid. Mereka pengen buka bersama dengan keluarga gitu. Jadi kalau yang tadi jadwal murojaah tadarusannya itu setelah subuh dan setelah maghrib, ketika Ramadan itu diganti setelah subuh dan setelah asar. Jadi sekian, seperti itu. Dan tadi untuk apa setelahnya itu? Untuk membeli baju Beli baru ya? Iya. Beli baju baru. Di sini kurang sih. Untuk Idul Fitri sendiri itu kurang kerasa kalau di Maroko. Jadi setelah sholat Id, itu kemarin saya sempat merasakan kayak nggak ada hal yang menarik gitu. Jadi setelah sholat Id ya udah nggak ada halal bihalal, nggak ada nggak ada kunjungan keluarga. Ya sudah gitu aja. Udah selesai ya sudah. Mereka ramainya itu ketika Idul Adha. Banyak yang kumpul-kumpul keluarga, terus nyembelih ini dan itu. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Awan atas jawabannya. Berarti kurang ramai ya Mas ya kalau Idul Fitri di Maroko. Iya, kurang rapi. Jadi ramainya cuma waktu terawih aja. Dari hari pertama sampai akhir tuh masjid itu rame di Maroko. Oke, I see. Mungkin Mr. Ali mau ngejawab juga? Ya, kalau untuk pertanyaannya itu apakah ada tadarus Quran setelah tarawih di masjid-masjid seperti di Indonesia? Ya, aku pernah sholat tarawih di Indonesia tapi tidak pernah melihat tadarus Quran setelah tarawih di masjid. Tapi, oke. Kalau di sini, kalau di Turki, biasanya saya sholat tarawih di Masjid Agung ya di kota Istanbul. Masjid Agung itu seperti Masjid Hagia Sophia dan Masjid Sultan Fatih. Itu biasanya mereka sholat tarawih itu 23 rakaat. Karena mazhab resmi di Turki itu adalah mazhab Hanafi. Mereka sholat tarawih 23 rakaat. Ada 20 rakaat, terus sholatul witri. Jadi 3 rakaat langsung. Terus kalau ada yang mau khatam, waktu sholat tarawih 20 rakaat, setiap rakaat itu satu halaman, jadi 20 rakaat, satu juzuk. Ada yang tidak, ada yang membaca hanya satu ayat. Setiap rakaat hanya satu ayat. Karena 20 rakaat itu kalau satu halaman itu lama. Mungkin 20 atau 2 jam atau 3 jam. Ya. Terus begitu aja. Ya habis sholat, masjid itu tidak ada halaqah atau tidak ada yang mau duduk atau ya itu terserah aja. Yang mau baca silakan, yang tidak mau bisa tinggal. Untuk membeli baju baru, iya tentu saja. Apalagi kalau anak-anak harus mau ke sholat Id harus pakai pakaian baru waktu hari pertama hari Idul Fitri. Semua harus pakai pakaian baru. Ya, kalau tidak beli, bakal mereka menangis. Ya, bagaimana teman saya beli pakaian baju dan saya tidak punya. Ya, jadi begitulah. Oke, terima kasih Mr. Ali. Berarti untuk tadi yang masalah tadarus Al-Quran, mungkin pembelaan sedikit enggak di semua masjid dan mungkin kebetulan yang didatangi sama Mr. Ali itu yang emang ketika selesai sholat itu enggak tadarus ya misalnya. Jadi sedikit pembelaan gitu.
Dan tadi untuk yang baju lebaran itu berarti sama ya Mister ya, kira-kira sama Indonesia Iya. itu di Turki. Oke, thank you Mister. Oke, so the last question dari Mas Ahmad Fawas. Mas atau Mbak kurang tahu karena nggak kelihatan. Oke, Assalamualaikum. Saya Ahmad Fawas ingin bertanya, untuk budaya di Maroko dan di Indonesia kan ada perbedaan. Bagaimana Mas Salman untuk beradaptasi dengan budaya-budaya mereka? Syukron. Silakan Mas Salman. Saya jawab ya, izin menjawab. Untuk beradaptasi sendiri sebenarnya apa ya, itu solusi dari diri sendiri sih. Gimana dulu saya lulusan pondok, jadi saya juga sempat adaptasi di pondok, di mana ketika SD saya hidup sama keluarga, terus makanan dimasakin, baju dicucikan. Beda kalau di pondok, saya makan kadang bantu ibu dapur, terus kalau nyuci sendiri, jemur sendiri, semua dilakukan sendiri. Dan kalau bangun ya ada aturannya jam berapa gitu. Dan kalau di Maroko ya adaptasi ya cari sendiri. Maksudnya saya cari solusi sendiri, gimana saya bisa mengimbangi adat-adat yang telah berlangsung di sini. Karena nggak mungkin kan kita memaksakan adat Indonesia ini harus dilakukan di Maroko, itu nggak mungkin. Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk beradaptasi itu ya sabar. Menurut saya nggak ada yang lain, sabar dan mencari tahu bagaimana orang-orang ini menjalani hidup mereka gitu. Memahami keseharian mereka, kemudian kita belajar. Mungkin untuk sebulan pertama masih kurang lah. Sebulan kedua kerasa dikit perubahannya. Baru bulan keempat, itu salah satunya kan dari segi bahasa, kita itu harus beradaptasi. Kan di sini orang-orang itu pakai bahasa Arab. Sedangkan orang Indonesia itu salah satunya, ya orang Indonesia itu kalau belajar bahasa Arab itu masih apa ya, kadang logatnya itu masih berbeda dengan orang Arab asli. Bahkan orang Maroko kan mereka campuran. Ada orang yang asli Arab dan ada orang yang aslinya Berber, bangsa Berber. Jadi Arab mereka juga pelafalannya itu masih agak asing gitu. Jadi saya juga sempat beradaptasi di Maroko ini, mendengarkan pelafalan mereka yang ngomong Arab ini kayak makan kacang gitu. Nah, mereka cepet banget kalau ngomong. Jadi saya harus fokus dengarkan. Selama 4 bulan itulah alhamdulillah dapat terasa perbedaannya. Ya mungkin 4 bulan ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk selama apa kita perlu beradaptasi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Salman. Dan untuk selanjutnya, karena sesi apakah teman-teman sudah selesai bertanyanya atau masih ada yang penasaran tentang beberapa hal gitu? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja sesi pertanyaan yang sudah dilakukan barusan. Ini langsung di itu aja, Miss. Itu ya, masing-masing Muhammad Ali Hasan, dan Mas Salman pilih satu pertanyaan yang akan dapat merchandise dari OIA. Jadi silakan masing-masing pilih satu begitu. Nanti ada 3 begitu. Silahkan Mr. Ali dan Mas Salman bisa dipilih tadi dari pertanyaan yang teman-teman sudah berikan, yang mana yang apa? Pertanyaannya semuanya bagus, itu cuma siapa yang Mr. Ali dan Mas Salman mau pilih untuk dari pertanyaan. Barusan ditanya sama teman. Oh ya, sedikit mengingatkan, mungkin teman-temannya ada yang punya saudara atau teman yang ingin untuk atau baru lulus dari SMA gitu, PMB di Unisula yang 2023 itu sudah dibuka, bisa langsung cek aja di situs Unisula gitu, langsung bisa cek-cek untuk info-info lebih lanjutnya, dan untuk info kegiatan
internasional yang dilakukan oleh atau diadakan oleh Unisula, bisa cek langsung ke OIA Unisula ICID. Dan ya bisa cek juga ke Instagram kita ya teman-teman, kalau misalnya ada yang penasaran pengen ikutan acara yang kayak gini, atau kayak kemarin acara yang di Mob Discovery Camp itu, bisa cek langsung ke Instagramnya OIA. Jadi bagaimana Mr. Ali dan Mas Salman? Ini pilih 3 atau 1? Masing-masing pilih satu. Oh, 1. Iya, Saya sebutin di satu-satu. sini atau Disebut di sini aja, Mr. Yo. Iya, disebut di sini aja, nggak apa-apa. di sini? Itu mungkin karena ada pertanyaan yang menurut saya ini sangat penting, dan kebanyakan orang yang pergi ke luar negeri ini sulit untuk menjawabnya, Oke. karena mereka biasanya, ya itu, salah satunya tentang alasan kenapa pergi ke Maroko. Yang diajukan oleh Muhammad Salahuddin kalau tidak salah. Oke, berarti dari Mas Solehudin ya? Iya. Oke. Mr. Ali? Ya, aku lupa namanya siapa yang bertanya pertanyaan itu, tapi saya pilih yang teman yang bertanya tentang cara adaptasi nih ya, di Maroko, walaupun itu berbeda, budayaannya itu beda, tapi gimana dia bisa beradaptasi. Mungkin Berarti itu, Mas Ahmad Fawas. iya, Oke, berarti yang dari chatbox ya. Satu iya. lagi berarti saya ya, berarti satu lagi Ali ya bisa. Emang nggak boleh pembicaranya aja gitu bisa? Oh, nggak boleh. Oke, oke. Berarti satu lagi ya. Satu lagi tadi yang bikin ketawa itu dari pertanyaannya Mas Fahmi ya Mas ya, yang tadi nanya tentang makanan ya. Ini makanan ya. Oke, berarti Ali Fahmi Mister. Oke. Oke, itu buat teman-teman yang tadi sudah dipilih dari saya dan juga dua pembicara, nanti bisa ngechat langsung ke Instagramnya OIA ya misalnya. Ya, nanti kalian bisa ngechat langsung ke Instagramnya OIA. Itu nanti kalian bisa ngasih alamat, kalian mau kirim ke kosan, ke rumah, atau kalian mau langsung ngambil ke kantornya OIA. Jadi itu bisa kalian konfirmasi lewat IG-nya OIA. Gitu. Terima kasih Mas Salma, terima kasih Mr. Ali, terima kasih moderator. Iya, sama-sama. Oke, so itu sudah selesai semua rentetan acara kita di sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau menghabiskan waktunya untuk mendatangi acara ini. Kita jalan-jalan sekalian ngabuburit dan nggak berasa tinggal beberapa menit lagi kita buka. Terima kasih juga untuk Mas Salman dan juga Mr. Ali yang sudah berkenan untuk menjadi pembicara pada Ralinia seri kedua ini. Terima kasih atas insight yang banyak dan informasi yang banyak banget di-share sama Mr. Ali dan juga Mas Salman tentang bagaimana sih Ramadan di Turki dan bagaimana Ramadan di Maroko. Dan tentunya ilmu ini nanti bisa dipakai ya sama teman-teman yang mungkin ada rencana pergi entah itu ke Turki atau ke Maroko. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Ini akhir dari acara kita. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa datang Thank you rally semuanya. ya minggu depan ya. Oh iya, di minggu depan ada seri yang ketiga. Jadi teman-teman kalau ini ikut lagi di acara yang selanjutnya. Oke, thank you semuanya.